Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ketika ajal seseorang akan dicabut, apakah setan bisa menyesatkan manusia ketika sakaratul maut? Ketika diusir Allah dan dicap sebagai pembangkang, dia bersumpah di hadapan Allah dengan semangat hasad kepada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan menghalangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rob, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad." Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad 11237 dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting ketika manusia di posisi sangat labil. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian." Hadis riwayat Muslim 5423. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat, karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian." Hadis riwayat Ahmad. Al-Khitaubi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggu ketika dia hendak meninggal dunia, lalu setan menyesatkannya, sehingga menghalangi dia untuk bertaubat, untuk menutupi dirinya, sehingga tidak mau memperbaiki urusannya, atau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan, atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya, sehingga dia tidak ridha dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat, sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan, lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Kemudian Al-Khitaubi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, "Kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya." Aunul Ma'bud.
Di sana ada beberapa kejadian yang dialami para ulama. Ketika proses kematiannya, setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah, putra Imam Ahmad. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, "Tidak, menjauh. Tidak, menjauh." Beliau lakukan hal itu berulang kali. Maka aku tanyakan ke beliau, "Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya." Dia mengatakan, "Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu." Aku katakan, "Tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh." Tazkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan." Tidak bisa kita membayangkan andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nilai amal ditentukan keadaan akhirnya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.